Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam acara sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan di Desa Kutebakti, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Hari ini Jumat, 19 Mei 2023, Ketua Perisai atau Penggerak Jaminan Sosial Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara, Saudara Sapriyadin Sayah menjelaskan, Jaminan Kecelakaan Kerja, JKK. Program yang memberikan perlindungan dalam rangka menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Prinsip asuransi sosial meliputi kegotong royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, yang berisiko tinggi dan rendah, kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif, iuran berdasarkan presentase upah penghasilan, dan bersifat nirlaba. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total, tetap atau meninggal dunia. Jaminan Hari Tua. Program yang ditujukan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Hari Tua diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai yang berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Jaminan pensiun. Program yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti dan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Manfaat pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan, untuk peserta dengan masa iur minimal 15 tahun, atau uang tunai yang merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan, untuk peserta dengan masa iur kurang dari 15 tahun. Manfaat dimaksud dibayarkan kepada peserta, janda duda, anak peserta, orang tua, atau ahli waris peserta bersangkutan. Program jaminan pensiun mulai diselenggarakan pada 1 Juli 2015. Jaminan kematian. Program yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Jaminan kematian diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai yang dibayarkan kepada ahli waris peserta. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel Singkil Sambo Official, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Kami BPJS Ketenagakerjaan. Kalau yang BPJS Kesehatan itu, dia dalam bentuk sakit, demam, batuk, pilek, itu pakai BPJS Kesehatan. Saya tanya Bapak Ibu semua, apakah sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan? Sudah semua, Bu. Berarti sudah semua daftar, kan? Alhamdulillah. Karena kalau BPJS Ketenagakerjaan itu fungsinya adalah pekerja yang kita lindungi, Pak. Contoh, di sini rata-rata petani ya, Pak. Petani pekebun. Jadi yang dilindungi petaninya tuh. Contohnya apa? Misal terjadi resiko, maaf cakap Ibu, kami memang datang sini kayaknya yang ngeri-ngeri itu yang kami bilang ini. Contoh kejadian lagi beladang, kan gitu Pak. Misalnya lagi babat rumput, petani kan biasa Pak ya, bersih-bersihkan, kena karang kakinya. Kalau itu Pak dibawa ke BPJS Kesehatan itu ditolak karena itu bukan sakit, itu kecelakaan. Kemana? Ke kami Bapak Ibu.
Makanya BPJS Kesehatan dan Kerjaan wajib kita punya. Kalau kesehatan khusus sakit, kalau ketenaga kerjaan khusus pekerja yang dilindungi. Contoh misalnya terjadi risiko kecelakaan kerja, terjadi maaf cakapnya meninggal dunia, kami yang ngasih santunan. Kalau BPJS Kesehatan tidak ada santunan, kami ada santunan. Nanti perlu kita bahas lebih jauh. Kemudian kami ada lagi tabungan. Jadi dengan undang-undang yang sama, kami ini pemerintah disusun dengan undang-undang nomor 11 tahun 2014 menyatakan dengan jaminan ketenagakerjaan seluruh, baik itu petani, buruh harian lepas, pedagang, tukang cuci, semuanya boleh diikutkan di BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat usianya minimal 17 sampai dengan maksimal 65 tahun kalau usia. Kemudian kita bahas masalah program BPJS Ketenagakerjaan itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat jaminan pensiun, yang kelima jaminan kehilangan pekerjaan. Itu 5 program kita. Tetapi kalau kita masyarakat yang maksudnya yang BPU, yang informal lah kita bilang Pak, yang mandiri, itu cuma bisa diikuti 3. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua. Kenapa cuma bisa 3? Karena kita tidak ada wadah. Kalau yang ada wadah, contoh seperti perangkat desa ya Pak, itu kan masuk BPJS. Itu orang tuh PU namanya, penerima upah. Kalau kita yang petani, pedagang, buruh harian lepas apa? BPU, bukan penerima upah Bapak Ibu. Jadi kalau yang PU itu tidak ada batas usia, mau usia mau boleh. Yang penting dia ada izin usahanya. Kalau perangkat desa kan ada tuh dari kepala desa kan izinnya, NPWP. Kalau kita ini nanti kayak mana? Cukup dengan KTP, pekerjaannya sudah ada di KTP, iuran, nomor HP sudah. Kita tidak mempersulit Pak. Itu untuk syarat. Kemudian lanjut lagi, kenapa cuma bisa 3 program Pak? Kenapa nggak 4 atau 5? Karena kan ini banyak program yang kita ikuti. Karena kita tadi bukan bukan prima upah. BPU kalau prima upah itu boleh. Oke ya. Kemudian yang dimaksud dengan jaminan kecelakaan kerja apa Bapak Ibu? Ini saya jelaskan. Misal, saya lebih enak diskusi ya Pak, karena lebih terarah ke situ, lebih jelas ya gitu. Kalaulah kita seorang petani Pak, saya Pak, dari tempat kerja, berarti dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah itu dilindungi Bapak Ibu. Contoh, misal, saya hari ini mau ke Beladang, petani, kebetulan kebun saya jauh dia. Saya kan naik sepeda motor. Kita tidak tahu apa-apa di jalan kita tidak minta Bapak Ibu. Kalau terjadi seperti itu langsung kita hubungi kakak ini dan bapak ini, karena nanti kami share nomor kami, langsung bawa ke rumah sakit Nurul Hasanah atau Sahudin, karena kita sudah kerjasama. Nanti tunjukkan aja kartunya, segala pengobatan gratis tanpa batas biaya. Tanpa batas biaya Bapak Ibu. Tunjukkan kartunya, kecelakaan langsung kita obati, pulang nanti sampai sembuh. Dan apabila maaf cakap Bapak Ibu, si dokter mengeluarkan surat bahwa saya ini si bapak kecelakaan dari kebun tuh rupanya parah Pak, nggak bisa bekerja rupanya. Ada namanya di kami Pak SDMB, sementara tidak mampu bekerja, kami kasih Pak berapa bulan dia tidak bekerja. Contoh misalnya sebulan, berapa gaji yang dilaporkan kami? Misalnya 1 juta, berarti selama 1 bulan itu kami yang gaji Pak, kami transfer ke rekening bapak. Itu Pak. Kami transfer, habis itu kalaulah seandainya Pak ini berat kali Pak, masa bawa ke Medan ini parah kali Pak, patah kakinya, kita bawa ke Medan Pak tanpa batas biaya. Karena di Medan lebih baik lagi, banyak rumah sakit kita yang sudah kerjasama. Jadi Bapak Ibu, kalau ada terjadi risiko kecelakaan dalam hubungan pekerjaan, itu bisa diklaim. Karena apa? Ini kan kita dari tempat kerja ke rumah. Itu kan kita dari Beladang kan Pak. Dari tempat kerja ke ladang itu pun kan kita melalui lalu lintas. Kita tidak tahu risiko itu. Itu boleh. Dan terutama lagi, apalagi kita petani Pak, nebang pohon, apa segala macam, kena kaki kita, kemana? Kalau BPJS Kesehatan itu pasien umum Pak, keluarkan uang pasti.
Ya kan Pak, kalau ini tidak ada dikeluarkan uang, kami yang nanggung sampai sembuh. Sampai misalnya Pak, ini kayaknya patah Pak, pasang pen, pasang. Tapi yang medis Pak, kalau misalnya nanti tukang urut apa itu mohon maaf nggak bisa Pak. Karena apa? Di situ tidak ada kwitansinya. Nanti kan atas kwitansi itu kami balikkan uang Bapak, kan gitu. Tapi kalau sudah di rumah sakit umum Bapak tidak nggak boleh lagi mengeluarkan uang. Karena apa? Karena itu semua sudah ditanggung dan sudah kerjasama pihak rumah sakit umum yang klaim ke kami. Tetapi kalau Bapak misalkan, Pak ini jauh kali rumah sakit umum mana nih, kami mau meninggal pula mau ngurus ke sana kan jauh kali ya kan. Boleh Pak ke puskesmas terdekat. Nanti minta kwitansinya, kami yang bayarkan. Yang jelas Pak, yang perlu saya tekankan di sini adalah pada saat dia itu betul-betul kecelakaan kerja. Maksudnya apa? Dalam hubungan pekerjaan. Jangan nanti kan, oh ini naik Honda nih tabrak aja lah sini. Itu nggak bisa Pak, karena nggak ada kegiatan hubungan pekerjaan. Itu tidak bisa. Karena yang jelas yang bisa dilindungi adalah yang bekerja dan dia dalam hubungan pekerjaan. Contoh lagi pedagang kan sering ke kota Pak ya, ngantar-ngantar ikan apa, terjadi resiko maaf cakap kecelakaan itu boleh diklaim di kami. Kami bawa ke rumah sakit Nurul Hasanah dan Sahudin, itu biaya gratis Pak sampai sembuh. Kemudian kita tidak minta-minta ibu bapak. Apabila dalam posisi dia kecelakaan kerja dan maaf cakap meninggal dunia, misalnya dia lagi apakah listrik, misalnya dia pekerjaannya tukang listrik, konslet meninggal, itu kayak mana Pak? Itu kita kasih santunan sebesar 48 kali gaji yang dilaporkan. Misalnya berapa? Gajinya 1 juta Pak, dikalikan 48, berarti 48 juta kita kasih ke ahli waris. Kemudian Pak, apabila ada 2 orang anak maksimal, kita beasiswa Pak, maksimal 2 orang anak, dari TK sampai kuliah, itu sebesar 174 juta. Tapi dia tidak langsung dikeskan 174 juta Pak. Misal TK berapa biaya? 1 juta. SD berapa? 2 juta. SMP berapa? Sampai dia kuliah Pak. 2 orang anak. Kalau terjadi resiko meninggal dunia pada saat hubungan pekerjaan. Nah itu Pak. Kalau dia mengenai program jaminan kecelakaan kerja. Kedua, jaminan kematian. Jaminan kematian ini kayak mana nih? Kami emang sedih-sedih kan kalau datang. Kalau kamu meninggal, kecelakaan. Memang itu Pak. Tapi kalau kita lihat Pak, kita tidak tahu Pak ya. Yang namanya kecelakaan kita tidak tahu. Yang namanya meninggal dunia kita tahu. Tetapi inilah istilahnya kita mengurangi risiko ya Pak ya. Namanya umur. Tapi kami ini datang ke sini istilahnya bukan karena kita lihat meninggal dunia atau kecelakaan, tetapi kita juga menjaga diri kita Pak. Saya mau nilai Pak. Kita Pak, untuk mobil pun bisa kita asuransikan Pak. Cakapnya tak Honda, kita beli kredit apa. Masa untuk diri kita sendiri tidak kita lindungi Pak. Kita yang nyari nafkah, kita yang ke kebun. Tak apa-apa terjadi, kita kena batu, kena apa di kebun siapa Pak. Kalau BPJS Kesehatan Pak, jelas sudah menolak Pak, karena bukan orang itu. Makanya BPJS itu 2. Bagaimana nih Pak kalau 2? Dua-duanya wajib Pak. Ikuti aja. Karena nanti kita bahas masalah itu. Kemudian yang jaminan meninggal dunia tadi seperti apa Pak? Meninggal dunia peserta BPJS Kerjaan hari ini daftar Pak. Besok meninggal dunia mendadak tiba-tiba, itu santunannya Pak sebesar 42 juta. Ada yang mau dicoba Pak? Jangan lah. Kalau mau boleh lah dites loh. Jadi bukan itu yang kita nilai Pak, tapi ya kita tidak tahu ada anak yang ditinggalkan, ada yang istilahnya ahli waris yang ditinggalkan. Kita tidak mau itu Pak. Tapi kalau yang meninggal dunia sebab apapun, kami akan berikan santunan sebesar 42 juta. Minggu yang lalu Kak ya, kita ke desa Kakak ya, Cinta Makmur. Itu si peserta baru 6 bulan daftar Pak ya. Dia pedagang mie ya, mie bokong. Itu meninggal dunia mendadak Kak ya? Iya mendadak. Dapat santunan sebesar 40 juta. Siapa namanya Kak? Itu istri dari Bapak Dolar Hutapea. Dolar Hutapea. Kalau bapak-bapak mau nanti main-main ke Cinta Makmur, boleh langsung tanya. Langsung. Itu langsung Pak. Itu uangnya tidak ada potongan. 42 juta itu ditransfer langsung ke rekening suaminya, karena suaminya yang ahli waris.
Ini enak juga lah suami ini. Kan kalau udah capek, udah lah, apa lagi dicari yang lain. Oh maaf ibu-ibu bercanda. Jangan pula kita saling mendoakan. Kita mendoakan yang baik-baik ya Bu. Mohon maaf, tidak, itu bercanda. Memang betul. Kalau yang meninggal dunia ini, itu betul uangnya sudah masuk ke rekening bapak. Dan baru saja kita sosialisasikan minggu yang lalu. Iya, minggu yang lalu. Belum sampai seminggu, Pak. Belum sampai seminggu Pak. Itu di desa Cinta Makmur. 42 juta. Meninggal dunia sebab apapun. Yang jelas dia terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ada lagi Pak. Sebelum ini sekitar setahun yang lalu di desa Lawesgala, daerah bawah saya lupa itu. Dia Pak minum resep Pak. Bunuh diri. Bunuh diri. Pertanyaan saya, bunuh diri dibayarkan apa enggak? Kayak mana Bapak? Dibayarkan. Dibayar. Kenapa dibayarkan? Karena kita bukan melihat dia sengaja apa enggak sengaja Pak. Kita melihat ada anak yang ditinggalkan, ada istri yang ditinggalkan. Siapa yang nanggung? Kami kasih Pak sebesar 42 juta. Ceritanya kenapa dia bisa bunuh diri? Rupanya dia stroke Pak. Jadi dia nggak tega juga lihat istrinya apa namanya tuh buruh gitu Pak kan? Aku ini nggak tahu lah lagi diminum. Itu nggak tahu lah kita entah surga tanah itu dia. Yang jelas kita jangan seperti itu. Dibayarkan Pak kontan 42 juta. Luar biasa. Kalau mau coba boleh lah. Bercanda Bapak Ibu, mohon maaf. Ini hanya supaya kita replace juga karena ini kan siang panas tadi ya kan, nanti minum habis pula. Jadi Bapak Ibu meninggal dunia dapat 42 juta. Kita bukan itu yang kita mau Bapak Ibu. Kita tidak tahu kalaulah seandainya kejadian resiko itu kepada kita, ada anak yang kita tinggalkan. Dan apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan ini sudah menjadi peserta selama 3 tahun, kalau dia meninggal dunia sebab apapun itu mendapatkan beasiswa 2 orang anak. Kalau dia sudah 3 tahun, misalnya tahun ini 2003, 2004, 2005, sudah 3 tahun. Maaf cakapnya dia meninggal apapun, itu dapat beasiswa 2 orang anak. Kalau yang tadi kan meninggal dunia kecelakaan Pak ya, dalam hubungan pekerjaan itu kan langsung. Kalau ini meninggal dunia sebab apapun. Kalau tidur tiba-tiba meninggal, dapat 42 plus 2 orang anak beasiswa 174. Yang saya ceritakan tadi tidak sekaligus, cuman yang kita ceritakan tadi TK berapa, SD berapa, sampai kuliah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, jaminan hari tua ini Bapak Ibu sifatnya tabungan. Tabungan ini adalah bisa uangnya kapanpun kita ambil. Ya ini biasa, bukan terus hari tua kita ambil. Enggak. Ini hanya program, nama program jaminan hari tua, tapi uangnya kapan kita mau bisa kita ambil. Kemudian untuk peserta yang syarat mau mendaftar itu Bapak Ibu kita tidak banyak-banyak. Yang pertama usia minimalnya 17 sampai 65. 65 itu usia maksimal. Kalau lebih dari 65 maaf tidak bisa didaftarkan. Tapi kalau dia ada usaha, boleh didaftarkan melalui usahanya. Nah, kemudian syarat yang pertama apa? Yang pertama fotokopi KTP. Nah, 1 fotokopi KTP, yang kedua nanti nomor HP, yang ketiga iuran. Iuran ini mau kita bahas Bapak Ibu karena ada iurannya. Inilah mau kita diskusikan. Kalau iurannya Bapak Ibu tidak mahal. Izin Pak, rokok berapa sebungkus Pak? 8.000 Pak. Sehari habis berapa Pak? 2 bungkus sudah iuran BPJS Pak. Iuran BPJS Bapak Ibu, 1 orang 1 bulan 16.800. Kita genapkan aja lah 17. Murah Bapak Ibu, kita pun aman dalam bekerja. Ya, sehari-hari kita enak bekerja, kita tidak ada pikir yang lain-lain, ya kan? Yang namanya takdir kita tak tahu lah. Tapi kalaulah rokok Bapak ini sehari aja 2 untuk iuran 1 bulan, kenapa nggak bayar setahun aja ya Pak? Karena ini kan untuk pelindungan kita. 17.100 Bapak Ibu. Kita genapkan aja lah 17. Karena iurannya murah dan manfaatnya kita sudah dapat 2, jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Kalau yang 17.000. Kalau yang pakai tabungan berapa Pak?
ini emang agak mahal karena ada tabungannya sebesar 36.800, kita genapkan aja jadi 37. Di dalam 36.800 itu Bapak Ibu, 20.000 tabungan kita itu yang bisa kita ambil kapanpun. Nanti kalau 2 bulan berarti 40 tabungan, kita kalikan aja. Dan